Menang dengan cara curang, ya seru lah. Yang penting itu menang. Mau adil atau beretika, itu persoalan yang lain. Nah, kali ini Relung Nalar mau bahas tentang kejadian-kejadian curang yang pernah terjadi di dalam berbagai kompetisi yang ada. Kalau kalian nggak siap, jangan dilanjut nontonnya. Ya karena ini bisa bikin konyol dan pasti ngamuk. Oke, kita bahas kasus yang pertama. Itu ada di program televisi Who Wants to Be Millionaire yang telah tayang sejak tahun 1998 di Inggris. Pastinya beberapa teman udah paham ya yang namanya kuis Who Wants to Be Millionaire, ya kan? Nah, selang dari 1 tahun itu, kuis ini tuh dapat perhatian sekitar 19 juta penonton, yaitu sepertiga jumlah penduduk di Inggris pada masa itu. Terus tampil kontestan bernama Charles Ingram yang berhasil memenangkan 1 juta pound sterling atau setara dengan 17,5 miliar. Wah. Nah, si Charles ini merupakan bekas tentara yang berpangkat mayor. Uniknya, sebelum Charles dan sang istri Diana yang juga mengikuti program ini dan berhasil membawa pulang 32.000 pound sterling atau setara 559 jutaan lah. Kejanggalan nggak cuma di situ. Ada yang namanya kakaknya Charles nih, Adrian Pollock, juga pernah ikut memenangkan dengan jumlah uang yang sama. Euforia kemenangan Charles ini ternyata tidak bertahan lama. Orang-orang meskipun kagum dengan pencapaian mereka, tapi ya nggak jarang juga yang merasa janggal dengan apa yang mereka raih. Kok berasa jackpot gitu loh. Ternyata kecurigaan masyarakat benar adanya. 2 tahun kemudian terkuak jika Charles memenangi 1 juta pound sterling dengan cara curang. Usut punya usut nih, si Charles dapat bantuan dari dosen kenalan istrinya yang bernama Tegwin Withers. 3 orang ini bersekongkol menggondol 1 juta pound sterling dari program yang laris pada waktu itu. Nah, caranya nih ya, si Tegwin akan memberikan kode berupa batu untuk Charles ketika disebutkan masing-masing opsi jawaban oleh pembawa acara. Nah, kan dari situ kan tahu tuh yang bener yang mana, yang salah di mana. It was dire. Dan ini adalah strategi militer yang pernah dipelajari oleh si Charles. Ngeri nggak tuh? Strategi militer digunakan untuk acara kuis. Mantul. Terus pada 7 April 2003, Charles dan Tegwin akhirnya terjerat hukum dan masing-masing dijatuhi penjara selama 2 tahun, di mana si Charles dipotong masa kurungannya 18 bulan dan si Tegwin dikurung masa kurungannya 12 bulan. Terus keduanya juga didenda sebesar 115.000 pound sterling atau setara dengan 2 miliaran. Gak cuma itu, Charles juga melepaskan gelar tentaranya. Sejak kasus itu, Charles mendapatkan gelar lelucon sebagai Mayor Cough atau istilahnya adalah Mayor Batuk. Nah, setelah berjalannya waktu, pada tahun 2015 terbitlah buku yang berjudul Pet Show, The Quiz, The Cough, dan Millionaire Mayor yang ditulis oleh Bob Wovenden dan James Plaskett. Dalam buku ini, penulis mencatat ada 192 batuk selama berjalannya program Who Wants to Be Millionaire. Dari data itu, hanya ada 19 batuk yang jelas, tapi tak terdengar sebagai sebuah kode. Buku ini juga menyebut tidak ada bukti Charles merancang atau berkomplot dengan Diana dan Tegwin yang intinya mau ngerugiin pihak TV itu nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka bertiga ini bersalah. Tapi ya gimana, nasi telah jadi bubur, mereka juga udah di penjara juga gitu. Tapi gimana menurut kalian? Ini emang akal-akalan dari TV yang emang nggak mau rugi makanya dibuat isu mereka buat kecurangan, atau memang mereka buat kecurangan tapi ya ini buku hanya bentuk ngelesnya aja untuk memperbaiki nama baik aja? Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Terus kita akan bahas topik yang selanjutnya, yaitu skandal balapan sepeda oleh Lance Armstrong. Lance Edward Gunderson atau dengan nama Lance Armstrong lahir pada 18 September 1971. Nah, si Armstrong ini ngawali karirnya di dunia balap sepeda di tahun 1991. Saat itu ia berkompetisi dalam Tour de France dengan 12 stage racing dan melintasi 1085 mil selama 11 hari. Nah, si Armstrong mencatatkan sejarah baru di tahun 1993. Saat itu ia berhasil menggondol 3 trofi sekaligus. Terus si Armstrong juga berhasil menempati posisi kedua dalam Tour de France.
Yang intinya mah ini orang atlet oke banget dan berprestasi. Nah, pada Oktober 1996, Armstrong divonis menderita kanker testis. Padahal kan ini lagi di puncak karirnya, tapi malah dapat penyakit kanker testis. I was diagnosed with testicular cancer. The CAT scan revealed that my condition has spread into my abdomen. Ya kan? Karena hal ini membuat Armstrong harus menepi dari dunia balap dan ia mendirikan juga yayasan Lance Armstrong untuk ngebangun kesadaran mengenai bahaya kanker. Terus ketika dirawat 3 tahun kemudian kondisi Armstrong udah berangsur membaik dan ia langsung memutuskan untuk kembali ke dunia balap sepeda. Tour de France atau jadi ajang comeback bagi Armstrong. Dalam comebacknya tersebut, Armstrong berhasil jadi juara dan selama 7 tahun berturut-turut Armstrong berhasil mempertahankan gelar Tour de France. Ngeri nggak tuh? Tapi pada Juni 2012, Badan Anti Doping Amerika Serikat atau USADA merilis keputusan bahwa Armstrong terbukti menggunakan doping untuk meningkatkan kinerjanya selama berkompetisi pada Agustus itu. Armstrong dijatuhi skor seumur hidup dalam dunia balap sepeda dan gelar yang diperolehnya sejak 1998 dicabut. Wah ya apes ya, kalau emang curang dan ketahuan ya gini, cuma bisa nyesel. Gelar dicabut, nama baik rusak. Wah, bakal dicap seumur hidup sebagai atlet curang. Apes. Nah, bicara tentang apes, kita bahas topik yang lain yang sama-sama terkesan apes juga. Ini kejadian masih anget-angetnya. Ada geger-geger pada acara MasterChef Season 11 ini. Final MasterChef Indonesia ditutup dengan kekecewaan netizen hingga menyebut Belinda sebagai cindo yang melakukan kecurangan. Nah, ini permasalahannya kayak gimana? Kita bahas satu-satu. Dalam acara hiburan, ya kita kan udah tahu tentang yang namanya MasterChef yang ada di Indonesia. Ya kan, itu program acara bergengsi di mana orang yang jago masak akan diadu di situ. Dalam acara hiburan tersebut, Belinda dinyatakan menang, di mana skornya lebih tinggi daripada si Kiki. Belinda berhasil mengungguli finalis lainnya, di mana selisih poinnya antara Belinda dan Kiki hanya terpaut 10 poin, di mana Belinda dapat skor 1867, sementara Kiki ngantongi skor 1857. Skor tersebut merupakan akumulasi skor dari 3 ronde final. Belinda mengalahkan Kiki dalam 2 ronde, yaitu ronde 1 dan ronde 3. Nah, tapi bagi teman-teman nih yang nggak paham yang namanya Belinda ini punya nama lengkap Belinda Christina Sianto, yang merupakan seorang wanita kelahiran 22 September tahun 2000 di Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya itu, Belinda juga merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Bisa dibilang Belinda ini mempunyai latar pendidikan yang baik, di mana ia dan Chef Renata pernah jadi seorang mahasiswi di kampus kuliner terkemuka Le Cordon Bleu. Sebagai juara MasterChef Indonesia Season 11, Belinda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 juta serta mobil. Nah, sayangnya kemenangan Belinda di MasterChef Indonesia Season 11 ini dinilai nggak adil dan menuai kontroversi karena netizen menganggap Kiki lah yang harusnya lebih unggul daripada Belinda. Tapi panasnya topik ini bukan hanya karena keputusan tidak adilnya juri. Keadaan semakin memanas karena pernyataan-pernyataan dari Will Goss. Ini mungkin gue bisa salah juga soalnya. Karena majority yang menjadi kontesan MasterChef itu adalah so far ya yang gue lihat ya, yang Cindo itu punya background culinary school, sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun, levelnya agak berbeda. Mungkin yang Cindo dibekali dengan ya pendidikan dari orang tua dan emang punya kesempatan buat kuliah di luar, ya masa nggak boleh? Boleh dong, nggak masalah dong. Dan mungkin dia punya knowledge, punya skill yang lebih, dan itu menjadi bekal yang dia bawa ke kompetisi gitu. Nah, dari pernyataan ini jadi hal yang bikin blunder,
Ya jelas blunder lah, karena pernyataan tersebut sangat-sangat rasis dan cenderung merendahkan pihak-pihak terkait. Ya terkait yang sangat luas, karena di dalam dunia pendidikan di situ ada menteri pendidikan, ada kebudayaan, ya kan, ada instansi-instansi yang lain gitu. Secara tidak langsung, sistem pendidikan kuliner kita itu masih sangat kurang dan tidak siap untuk bersaing. Dan yang bikin netizen kesel dengan pernyataan Wilgos, kalau si Wilgos ini gagal paham kalau ini adalah kompetisi memasak, bukan kompetisi tinggi-tinggian sekolah. Kasus ini semakin memanas dengan pernyataan dari juri MasterChef bahwa Kiki memiliki pengalaman memasak sebagai eksekutif chef. Nah, sontak netizen makin tambah naik darah karena udah dibuat zolim dengan keputusan juri, lalu masih nekat buat nebar fitnah kepada Kiki. Wah, ngeri nggak tuh? Apa hubungannya CV sama prestasi? Oh, that's such a bullshit. Gua paling nggak suka. Orang kalau punya bakat, orang kalau punya kemampuan, ya nilai dia dengan apa adanya. Jangan bikin dia punya kredibilitas lah, dia punya CV lah segala macam, katanya tidak sah lah segala macam. That's such a bullshit. Bodoh itu, nggak kelas, nggak ada integritas gitu. Harus adil, ya. Semua harus adil. Bikinlah manusia itu punya harga diri, jangan bikin dia jadi rendah gitu. Ingat kau itu, ya. Netizen jangan buru-buru gegabah dalam menilai tayangan televisi. Nah, bisa dibilang MasterChef ini adalah reality show, jadi bukan kompetisi. Apa yang terjadi di dalamnya ya udah disetting. Ya karena apa? Ya reality show yang emang semua alur ceritanya udah ada yang ngatur. Ya kayak Smackdown WWE lah, dimana semuanya rekayasa dan murni hiburan. Jadi netizen hanya perlu menikmati drama yang terjadi dan nggak boleh protes. Karena apa? Ini bukan kompetisi, ini adalah reality show. Cuma hiburan aja, rekayasa. Kamu bisa masak? Bisa. Bisa masak? Kamu tukang apa? Nasi goreng, chef. Laku? Laku, chef. Artinya enak? Dari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa nggak masak nasi goreng? Saya udah bilang berapa kali, kalau kamu bisa dan jago masak sesuatu, masak itu. Nah, gimana pendapat kalian tentang kasus MasterChef ini? Komen aja di kolom komentar ya, ntar kita diskusi bareng. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.